Sepanjang hari ini kami boleh bangun tidur, kami boleh menikmati berkat Tuhan. Tuhan, di sore hari ini kami ingin memulai sekolah minggu kami. Biar Tuhan hadir bersama-sama dengan kami memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Wah, sudah berapa lama ya kita nggak ketemu sama anak-anak di rumah? Kayaknya lama banget deh saya. Tapi semoga adik-adik di rumah tetap sehat ya. Lese kangen nggak bisa memuji bersama adik-adik yang lain, rame-rame gitu. Yang ada musiknya itu ya loh, kita Iya. bisa kumpul sama-sama di gereja. Kangen banget loh, Tapi ingat loh, kita nggak boleh sedih. Adik-adik di rumah juga jangan sedih ya. Meskipun kita nggak bisa kumpul sama-sama lagi, tapi itu cuma sementara. Ingat, cuma sementara. Kita terus berdoa sama Tuhan supaya kita bisa cepat kumpul lagi, memuji Tuhan lagi, sama-sama di sekolah minggu. Nah, kenapa kita nggak boleh sedih Lese? Iya dong, karena kita kan anaknya Tuhan. Kita anaknya Tuhan, kita harus selalu bergembira. Musik Lase. Saya bergembira. Mengapa kau bergirang? Saya bergembira. Apa sebabnya? Saya bergembira. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Saya lagi dong saya ditanyain. Oke. Masa lagu itu malah sedoang? Iya, kita nyanyi sekali lagi ya. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi karena cintanya Tuhan. Semua selalu bergirang. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Sebabnya. saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan, sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi karena cintanya Tuhan, setiap malam selalu bergirang. Lese tahu nggak kalau kita ini istimewa? Kata siapa lo, Se? Kata Tuhan dong Lese. Masa Lese nggak tahu? Tahu dong, Iya. kita itu istimewa karena kita berharga kan di matanya Tuhan. Benar Lese. Terus juga kita itu udah ditebus sama Tuhan, tapi tahu nggak aja deh, ditebusnya itu nggak pakai uang, bukan juga emas atau perak, tapi ditebusnya dengan darahnya Yesus. Betul kan? Ya benar. Kan di Alkitab ada Lese. Iya. Iya deh, kita nyanyikan pujian Aku Istimewa. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan sebab puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu.
kita diam di rumah aja, boleh sedih nggak Lase? Nggak boleh juga Lose. Kenapa Lase? Karena kita kan anaknya Tuhan. Harusnya kita tahu kalau Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Entah itu di sekolah, di jalan, di mall, di rumah pun Tuhan bersama-sama dengan kita. Ingat ya adik-adik, meskipun kita nggak bisa keluar rumah, nggak bisa jalan-jalan, Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita semuanya. Yuk langsung kita nyanyiin satu pujian. Yuk. Adik-adik berdiri ya. Berdiri ya, jangan ada duduk. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi. Happy, happy, go. Happy, happy, go. Happy, happy, go. Jesus in your family. Happy, happy, go. Happy, happy, go. Indonesia aja langsung. Yesus di dalam rumah, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yang bahasa Inggrisnya. Happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Happy, happy home, happy, happy home. Nah, Lase, kan kita udah mau masuk firman nih, mau dengar cerita. Adik-adik, sebelum kita mendengar cerita, mari kita berdoa dulu ya. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan telah memberkati kami dari pujian tadi. Tuhan telah memberkati kami dapat memuji dengan baik. Dan Tuhan, sementara kami juga mau mendengarkan firman-Mu, kiranya berkatilah agar firman ini dapat menjadi berkat bagi adik-adik dan membuat adik-adik ini dapat bertumbuh di dalam nama-Mu terus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita juga bisa ngasih persembahan ya. Nanti nomor rekeningnya kita kirim ke grup WhatsApp. Nanti mama papa adik bisa tahu kok. Jadi jangan takut nggak bisa ngasih persembahan ya. Oke. Gimana moto kita tadi Lase? Stay healthy, stay strong. Bye bye. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini Lose akan bercerita lagi nih buat kalian. Sebelumnya Lose ajak semuanya kita berdoa ya. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat dan juga kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami mau mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini kami dapat mengerti dan kami lakukan dengan baik di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini Lose sebelum bercerita mau ajak main dulu nih sama kalian. Kita main ya. Jadi Lose akan tampilkan gambar. Nanti kalian tebak itu perbuatan baik atau perbuatan buruk. Oke, siap? Yang pertama, Tara, ini perbuatan apa ya? Iya, benar. Ini adalah perbuatan yang baik. Terus kalau yang kedua, terang. Ini perbuatan apa? Wah, jangan ditiru ya adik-adik. Ini adalah perbuatan yang buruk. Nah, sekarang gambar yang ketiga ya. Nah, kalau ini juga perbuatan yang buruk. Tidak boleh dicontoh ya adik-adik. Dan yang keempat, wah, ini adalah perbuatan yang baik. Ini patut kita contoh ya. Hari ini Lose akan bercerita tentang seseorang yang perbuatannya itu sangat jahat, terutama kepada orang-orang Kristen. Apa ya yang dia lakukan? Dia suka mengejar orang-orang Kristen, kemudian menyiksa mereka, kemudian memenjarakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus.
Nah, siapakah dia? Dia adalah Saulus. Kisah ini bisa adik-adik baca ya. Silahkan buka Alkitabnya dan adik-adik baca dulu sebentar. Bisa pause dulu video ini. Buka Alkitab di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 30. Oke? Adik-adik, Saulus itu adalah orang yang sangat jahat. Dia jahat terhadap orang-orang Kristen. Tetapi pada suatu hari terjadi sesuatu yang sangat hebat di dalam hidupnya dan mengubah akan hidupnya. Dia mengejar orang-orang Kristen ke semua daerah. Pada suatu hari, dia pergi dari kota Yerusalem ke kota Damsyik. Tetapi di tengah-tengah perjalanan terjadi sesuatu. Suatu hari ketika Saulus pergi ke kota Damsyik, tiba-tiba ada sinar terang muncul dari atas langit mengelilingi dia. Kemudian ada suara yang bertanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Kemudian Saulus menjawab, "Siapa engkau, Tuhan?" "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan masuklah ke kota. Di situ akan diberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Teman-teman Saulus sangat terkejut karena mereka mendengar suara tetapi mereka tidak melihat seorang pun. Lalu Saulus berdiri dan membuka matanya, tetapi matanya sudah tidak bisa melihat apa-apa lagi. Jadi mereka memegang tangannya dan menuntun dia masuk ke kota Damsyik. Saulus tidak bisa melihat selama 3 hari, dan 3 hari itu juga dia tidak makan dan tidak minum sama sekali. Tuhan menyuruh Ananias untuk datang kepada Saulus dan berdoa untuknya agar matanya bisa disembuhkan kembali. Ananias menumpangkan tangannya ke Saulus dan berdoa baginya agar dia dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Kemudian tiba-tiba ada selaput mata yang gugur dari matanya dan membuat dia dapat melihat kembali. Saulus pun menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian dia memberi dirinya untuk dibaptis oleh Ananias. Setelah makan, kekuatannya pun pulih kembali. Setelah percaya kepada Tuhan, namanya pun diganti menjadi Paulus. Lalu ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan memberitakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Wah, ternyata Saulus sudah percaya kepada Tuhan. Setelah Saulus didoakan oleh Ananias, dia menyerahkan dirinya untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan juga dia menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Apa yang dilakukan Saulus setelah itu? Saulus berbicara tentang Tuhan dan kebaikan dan juga mukjizat yang Tuhan lakukan kepadanya. Dia juga bercerita tentang juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang telah mati untuk menyelamatkan dosa umat-umatnya dan orang yang percaya kepadanya. Adik-adik, bagaimana respon kita? Kita sebagai orang percaya dan juga orang Kristen, kita mempunyai tugas. Apa ya tugas kita? Nah, tugas kita itu adalah kita juga harus memberitakan tentang kabar baik tentang juru selamat kepada semua orang, kepada teman-teman, kepada keluarga kita, dan juga kepada orang-orang di luar sana yang belum tahu tentang Tuhan Yesus. Nah adik-adik, karena hal itu tidak mudah, maka ada persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita berdoa untuk diri kita sendiri dan juga para misionaris. Dan yang kedua, kita membaca Alkitab agar kita lebih mengenal Yesus Sang Juru Selamat. Dan yang ketiga, kita menjadi saksi Tuhan, memancarkan kasih Tuhan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sekitar kita. Nah, pesan yang kedua yang ingin saya sampaikan hari ini adalah kita sebagai murid Kristus, kita juga harus mencerminkan bahwa sikap Tuhan yang begitu baik kepada kita. Ingat loh adik-adik, Tuhan tidak suka perbuatan yang buruk. Tuhan membenci perbuatan yang jahat. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah membenci orangnya. Seperti yang Saulus tadi lakukan,
Tuhan Yesus membenci perbuatan Saulus yang menyiksa dan mengejar orang-orang Kristen. Tetapi Tuhan tetap mengasihi Saulus. Dia bahkan memilih Saulus untuk memberitakan Injil dan memberitakan kabar baik ke semua orang. Oleh karena itu, kita juga sebagai murid Kristus, kita juga harus memiliki perbuatan yang baik. Contohnya apa? Seperti gambar-gambar perbuatan baik yang tadi sudah Losa kasih tahu. Itu salah satu contohnya ya. Nah, tugas kalian di rumah, Losa akan kasih kartu komitmen seperti ini. Silahkan adik-adik lakukan. Adik-adik silahkan centang atau beri titik yang mana yang sudah adik-adik lakukan. Dan untuk ayat hafalan kita minggu ini adalah dari Yesaya pasal 6 ayat 8. Ini aku, utuslah aku. Nah adik-adik, sekian cerita Lause untuk minggu ini. Semoga adik-adik bisa mengerti dan juga melakukannya di rumah. Perbuatan baik yang sudah kalian komitmenkan ya. Mari kita berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk cerita firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Kiranya kami dapat mengerti dan melakukan setiap firman-Mu. Tuhan, beranikan kami agar kami bisa untuk melakukan perbuatan baik dan juga memberitakan akan firman-Mu. Tuhan, kami juga mohon pertolongan Roh Kudus-Mu untuk mengingatkan kami dan juga membantu kami agar semakin rajin dalam bersaat teduh. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you. Sampai jumpa lagi. Dadah.